Berjumpa lagi dengan Albarak. Kita lanjutkan cerita kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1841, mungkin. Dion menatap Saru dengan aneh, tetapi yang ia dapatkan hanyalah senyuman. Faktanya, dalam semua keasyikannya, gadis kecilnya yang berharga itu terhanyut oleh Saru. Dion mengangkat jarinya saat figur mungil Alauna yang menggemaskan direnggut darinya, namun pada akhirnya dia mendesah dan meletakkannya. Sebenarnya, baru 1,5 hari sejak terakhir kali dia melihat Alauna kecil, tetapi dia senang menghabiskan waktu bersama putrinya. Melihatnya dibawa pergi oleh penyihir kue yang memegang sepiring kue membuat dadanya sakit. Namun dia tidak tega untuk merebut Alauna kembali, senyumnya terlalu cerah setelah dia menggigitnya pertama kali. Dia jelas-jelas kalah di ronde ini, jadi dia malah memfokuskan perhatiannya kepada kedua muridnya. Merasakan tatapannya, Brahman dan Pejisel tanpa sadar menggigil, air mata membasahi mata sedih mereka. Dunia batin Dion telah meluas hingga ke titik yang membuatnya sulit untuk melihat ujungnya. Meskipun lebih kecil dari bumi sebelum menjadi penjara The Entity, sekarang ukurannya masih seperti planet kecil. Satu-satunya perbedaan adalah bentuknya tidak membulat, tetapi datar. Di tengahnya, perwujudan Dion berdiri tegak, matanya terpejam. Ia tampak memiliki kehidupannya sendiri, tetapi tidak pernah lelah. Di bawah kakinya, 6 yin primordial mengelilingi yang primordial yang lebih besar, bergoyang lembut dan membawa aura kuno. Tidak banyak yang berubah di dunia batin Dion selain ukurannya. Kecuali satu hal, langit yang tadinya biru kini diselimuti oleh 2 susunan besar yang berdenyut. Satu terukir dengan kristal hitam dan putih, yang memberinya kehadiran yang lembut dan menindas. Yang lainnya adalah kuil petir emas yang berderak. Sesekali, sebuah sambaran petir ganas turun dari tubuhnya yang besar, mencoba menghantam tanah di bawahnya. Namun, hal ini tampaknya secara ajaib tidak menyebabkan kerusakan sama sekali pada dunia batin Dion. Setelah memasuki alam Dao, dunia batin Dion mulai menunjukkan beberapa kemampuan intinya. Meskipun ini benar, menurut guru agungnya, dunia batin, tempat suci tidak membuktikan mengapa itu adalah teknik kultivasi terhebat yang pernah diciptakan hingga seseorang melampauinya. Namun, itu tidak berarti ia tidak bisa menunjukkan kekuatannya di hadapan manusia biasa. Bahkan, ia sudah melakukannya. Untuk benar-benar memahami sifat dunia batin Dion yang menantang surga, seseorang harus terlebih dahulu memahami domain sejati. Saat memasuki alam surgawi, seseorang menjadi mampu membentuk domain semu. Di ruang ini, tergantung pada jalan yang dipilih, seseorang memiliki kekuatan dan kendali yang lebih besar atas lingkungannya. Namun, kekuatan ini sangat terbatas dan tidak menunjukkan kekuatan yang mengejutkan hingga berevolusi menjadi domain sejati. Ketika Dion melawan leluhur Sapientia, karena ia telah menguasai True Domain, Dion bahkan tidak mampu mengendalikan ki dalam tubuhnya sendiri. Begitulah hebatnya pemahaman True Domain. Bagian yang paling membosankan dari semua ini adalah bahwa tubuh Osire terlalu lemah bagi leluhur Sapientia untuk melepaskan domain sejatinya, tetapi masih sangat kuat. Pada akhirnya, Dion hanya mampu menangkal hal ini dengan memahami Starkey. Alasan mengapa hal ini melindunginya terkait dengan dasar alkimia arai. Kita harus ingat bahwa tujuan sejati alkimia arai adalah untuk menciptakan. Dengan menggunakan kekuatannya, seseorang dapat membangun semua hal, bahkan makhluk hidup. Bahkan saat Dion masih memiliki jiwa kelas master, ia telah mampu membentuk bentuk kehidupan yang lemah seperti tanaman kelas umum. Starkey, sebagai tingkat tertinggi ki tingkat manusia, menyelimuti Dion dalam perlindungan yang tidak dapat digoyahkan lagi oleh leluhur. Tingkat kendalinya terlalu tinggi. Namun, orang yang cerdik akan menyadari masalah di sini. Bahkan sebelum Dion melawan leluhur, banyak yang terkejut ketika dia melepaskan dunia batinnya, tidak dapat memahami bagaimana seorang makhluk surgawi biasa dapat membentuk domain sejati. Karena Dion memiliki domain sejati miliknya sendiri, dan bahkan telah melepaskannya pada saat itu, bagaimana leluhur memengaruhi dirinya secara mendalam? Jawabannya sederhana. True Domain dipisahkan menjadi beberapa tingkatan dan tidak ada dua yang dibuat sama. Ketika Dion kehilangan hati Dao miliknya akibat kobaran api kekacauan dan pergi mengunjungi The Entity, ia pun melihat dunianya saat itu juga. Satu-satunya perbedaan adalah The Entity tidak menyebutnya domain, ia menyebutnya sumber asalnya. Saat itu, Dion pernah berkata bahwa origin source milik The Entity terlalu rumit. Bahkan, sangat rumit sehingga Dion hanya bisa meliriknya selama sepersekian detik sebelum pikirannya terasa runtuh. Namun, hal-hal ini tidak relevan untuk saat ini. Yang penting adalah bahwa True Domain ini adalah akar yang meletakkan dasar bagi kekuatan terbesar yang dapat dimiliki oleh seorang transenden. Origin Source, dan dunia batin Dion, itu adalah fondasi terbesar dari semuanya. Inner World, Sanctuary tidak akan memberikan Origin Source yang sangat kuat kepada penggunanya. Tidak,
Sebaliknya, Origin Source memungkinkan seseorang untuk terus membangun dan menyempurnakan fondasinya. Bahkan setelah Dion melampaui batas, ia akan dapat kembali ke akarnya dan menambahkan lebih banyak kekuatan dan pemahaman padanya. Itu sama saja dengan memperoleh kemampuan untuk melakukan perjalanan ke masa lalu dan memperbaiki setiap kesalahan yang pernah Anda buat. Manfaatnya tidak jelas sekarang. Dan, saat ini hanya ada dua susunan Dao yang menjulang di langit. Tetapi di masa depan, kekuatan dunia batinnya akan mengejutkan alam fana. Dan mungkin, bahkan alam abadi. Dion tersenyum tipis saat proyeksinya berada di dunia batinnya. Setelah mengumpulkan pikirannya, ia melangkah maju menuju tujuannya, dan segera mencapai bagian kecil dunianya tempat ia kebetulan menampung para tahanan. Dunia ini hanyalah hamparan rumput hijau yang tak berujung. Aku harus melakukan sesuatu. Rasanya tidak benar seperti ini. Selain pohon puls dan daun teh nafas tanpa pamrih surga yang ditanam Dion dari dunia mistis api emas. Di sini benar-benar tidak ada apa-apa selain rumput hijau yang tak berujung. Ia merasa seperti kehilangan kesempatan besar. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1842, kejutan karena ia dapat mengendalikan setiap aspek dunia ini. Dan mengingat fakta bahwa ia dapat menempatkan planet Great Array di sini, ia memutuskan untuk membiarkan Ellie memperluas kebunnya menggunakan dunia batinnya. Jika mereka berdua bekerja sama, secara teoritis mereka dapat menciptakan kondisi yang paling sempurna untuk berbagai jenis ramuan spiritual. Meskipun di sini selalu cerah dan hangat, jika Dion mau, tempat ini bisa menjadi daratan bersalju atau gurun atau bahkan lautan tak berujung. Masalahnya adalah proyeksi-proyeksi ini tidak memiliki kekuatan nyata, tidak ada bedanya dengan daratan yang ditemukan di planet fana seperti bumi sebelumnya. Meskipun manusia mungkin merasa gentar terhadap dinginnya tempat seperti Antartika, bahkan seorang kultivator alam dasar dapat menghabiskan hidupnya di sana tanpa sedikit pun pilek. Karena Dion belum memahami wasiat es, tidak ada gunanya memproyeksikan dunianya sebagai daratan es. Logika ini juga berlaku untuk daratan air. Gurun sedikit lebih menarik karena dao apinya, tetapi Dion merasa bahwa ini juga bukan penggunaan terbaik untuknya. Setelah memasuki alam Dao, Dion memperoleh kemampuan untuk menggunakan domain sejatinya secara maksimal, jadi dia sekarang memikirkan tentang hal-hal ini. Alasan dibalik dua susunan besar di langit adalah karena hanya dua pemahaman Dion ini yang telah mencapai persyaratan minimum untuk digunakan oleh dunia dalam tempat suci. Jadi, saat ini dia sedang mempertimbangkan cara mengubah dunianya untuk memanfaatkan api dan petir. Inilah kekuatan teknik kultivasi terhebat yang pernah diciptakan. Fleksibilitas tanpa batas. Kalian semua bisa berhenti bersembunyi sekarang. Aku tidak tahu mengapa kalian repot-repot, kalian tahu betul bahwa aku bisa melihat segalanya di dunia ini. Tempat ini sederhana dan minimalis, tetapi tidak manusiawi. Beberapa rumah bata sederhana berukuran beberapa ratus kaki persegi berdiri di hadapan Dion. Tak lama kemudian, 5 sosok muncul. 3 di antaranya adalah individu yang sudah lama tidak terlihat. Masako Heaven berekor 8, Jin Jikan berekor 7, dan Aki Void berekor hitam 9. Nah, Jin tidak lagi berekor 7 dan telah mendapatkan kembali ekor ke-8 yang dikorbankannya untuk menyegel gerakan Dion bertahun-tahun yang lalu, tetapi dilihat dari ekspresi apatis di wajahnya. Dia tidak bersyukur maupun membenci tentang hal ini. Setelah bertahun-tahun dikurung oleh Dion, dipaksa untuk tidak melakukan apa-apa selain berlatih tanpa henti, mereka kehilangan banyak motivasi yang mereka miliki di masa mudanya. Mereka tidak tahu mengapa Dion menahan mereka selama ini dan bahkan menginvestasikan begitu banyak uang pada mereka, tetapi mereka bahkan tidak punya energi untuk membenci lagi. Tidak peduli seberapa cepat kultivasi mereka, Dion tampaknya selalu beberapa kali lebih cepat. Saat ini, mereka semua telah melangkah ke alam Dao bawah, tetapi mereka masih merasa seolah-olah Dion hampir tidak perlu mengangkat satu jari pun untuk membunuh mereka semua. Apalagi karena mereka berada di dunia batin Dion. Bahkan keberadaan yang lebih tinggi pun harus tunduk di sini. Meski begitu, kultivasi mereka saat ini tidak terlalu mengejutkan jika dipikirkan. Ketika Dion pergi ke Chaos Universe, mereka jelas berada di dalam dunia batinnya. Jadi, tambahan 70 hingga 80 tahun yang diperoleh Dion, mereka juga memperolehnya. Namun, perbedaannya cukup besar. Pertama, saat Dion berkultivasi dalam suasana yang kacau, mereka memiliki suasana yang tenang dan stabil di dunia batinnya. Jadi, mereka tidak terpengaruh oleh meningkatnya kesulitan dalam berkultivasi. Kedua, dunia batin Dion memiliki nadi spiritual yang ia izinkan untuk mereka kembangkan, yang membuat kecepatan kultivasi mereka menjadi lebih cepat lagi. Dan yang ketiga, Dion telah berkembang dari alam penguasa komet ke alam penguasa bintang selama bertahun-tahun ini, sehingga pil yang diberikannya terus meningkat kualitas dan khasiatnya. Secara total, mereka telah menghabiskan waktu sekitar 100 tahun di sini. Jika mereka tidak dapat mencapai alam Dao dengan begitu banyak dukungan,
mereka tidak akan pantas mendapatkan gelar binatang buas kelas tertinggi. Satu-satunya alasan Dion belum menggunakannya sampai sekarang adalah karena dia masih belum yakin apa yang harus dilakukan dengannya. Lagi pula, benda-benda itu tidak akan membuat perbedaan besar dalam perang kuadran. Namun sekarang, dia merasa investasinya telah terbayar. Benda-benda itu akan sangat berguna. Adapun dua orang terakhir, mereka tidak lain adalah Lionel dan Eve. Dan, tidak seperti ekspresi apatis para jenius kitsune, mata mereka masih membara karena amarah. Sudah saatnya kalian bertiga menjadi berguna bagiku. Dion mengabaikan pasangan suami istri itu, dan malah fokus pada kitsune. Kuadran kitsunemu telah ditaklukkan dan segera sekelompok orangmu akan bergabung dengan aliansi Fanaku. Aku akan menunjuk kalian bertiga sebagai pemimpin ras kitsune. Kalian akan membantu mereka mengorganisasi diri dan membangun kekuatan. Jika kalian berhasil, klan kitsune tertinggi kalian akan bangkit melampaui apapun yang pernah mereka capai sebelumnya. Perasaan pertama yang dirasakan ketiga jenius kitsune adalah keterkejutan. Wilayah mereka telah ditaklukkan? Bagaimana? Kapan? Bagaimana mungkin 100 tahun cukup untuk memaksakan kejatuhan mereka? Tentu saja, bagi mereka, setidaknya jumlah waktu itu telah berlalu. Mereka tidak tahu Dion pergi ke Chaos Universe, jadi persepsi mereka tentang waktu sedikit berbeda dengan materi sebenarnya. Setelah itu, mereka merasa luar biasa rumit. Di suatu tempat di hati mereka, mereka tahu bahwa Dion tidak mungkin melatih mereka sedemikian rupa tanpa alasan, tetapi bahkan saat itu, mereka tidak yakin. Itu menyebabkan sedikit rasa bahagia memasuki hati mereka, bahkan ada sedikit rasa terima kasih. Jika psikolog di dunia Dion mengetahui hal ini, mereka pasti akan menyebutnya sebagai gejala sindrom Stockholm. Namun di sisi lain, mereka merasa getir. Bagaimanapun, ini adalah rumah mereka. Apa yang terjadi? Masako mengumpulkan keberaniannya. Mungkin itu adalah kata-kata pertama yang diucapkannya selama beberapa dekade. Bahkan kepada Aki dan Jin, dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1843, Taruhan. Dari ketiganya, dia mungkin mengalami trauma terburuk. Saat itu, tenggorokannya ditusuk dan dirobek oleh Dion. Jika bukan karena vitalitas bawaan garis keturunannya dan Dion menyelamatkannya, dia pasti sudah melewati ambang kematian. Dia tidak seperti Dion yang mengalami kematian berkali-kali selama ujian kelima, pikirannya jauh lebih rapuh, sehingga hal itu memengaruhi dirinya bahkan sekarang meskipun kekuatannya meningkat pesat. Kaori Void bersekutu dengan Beast Protection Association tetapi kalah dalam pertempuran penting melawanku. Tetua Agung kalian telah meninggal, jadi pilar kekuatan yang menopang klan Kitsune tertinggi kalian kini telah hilang. Dengan kaburnya Kaori dan BPA yang tidak dapat lagi membantu, alam semesta kalian sedang ditaklukkan dengan cepat oleh Shruti saat kita berbicara. Gelombang emosi melintas di mata ketiga rubah itu. Mendengar nama ayahnya, tangan Aki tak kuasa menahan diri untuk mengepal. Keberadaannya jelas jauh lebih berdampak baginya daripada keberadaan Tetua Agung. Ini adalah dunia kultivasi, seringkali, bahkan 10 generasi dapat hidup sekaligus, tetapi hubungan yang paling erat akan dipertahankan oleh anggota keluarga yang lebih dekat. Mereka yang lebih berkuasa cenderung menjauhkan diri dari generasi yang lebih muda, hal ini menyelamatkan mereka dari kemungkinan rasa sakit di kemudian hari. Grand Elder Void adalah kakek Kaori, jadi itu jelas menjadikannya kakek buyut Aki. Mempertimbangkan banyaknya kerabat Grand Elder Void, meskipun Aki adalah yang paling menonjol, hubungan mereka tidak terlalu dalam. Jadi bahkan setelah mendengar kakek buyutnya meninggal, emosinya hanya sedikit berfluktuasi. Malah, mendengar ayahnya lolos, ia pun bernapas lega. Selalu ada kemungkinan untuk memanggil leluhurmu, kurasa. Tetapi jika itu terjadi, aku pasti akan muncul. Dan, meskipun begitu, kurasa tidak ada seorang pun yang tersisa di klanmu dengan garis keturunan yang dapat membangkitkan mereka. Dion mengakhiri dengan santai. Kenapa kau menggunakan kami? Kenapa kau tidak menggunakan Alexandria saja? Tanya Aki dengan lugas. Istriku sibuk. Kalau kau belum tahu, dia adalah Ratu Peri. Dan, karena alasan yang pasti kau tahu. Dia membenci klan Kitsune tertinggimu dengan penuh kebencian, bukan hanya karena apa yang mereka lakukan padanya, tetapi juga karena apa yang mereka lakukan pada ibunya. Aku yakin aku tidak perlu menjelaskannya lebih lanjut. Jawaban dingin Dion membuat Aki gemetar. Ia tidak berani berkata atau bertanya lagi. Kalian bertiga akan menjadi pemimpin boneka, tetapi matriark yang sebenarnya adalah ibu mertuaku. Dia telah membangkitkan garis keturunan Celestial Fox, dan aku lebih mempercayainya daripada kalian bertiga, jadi kalian akan berada di bawah perintahnya. Apa? Ketiga jenius Kitsune itu merasa dunia mereka telah runtuh. Legenda rubah surgawi bukan sekadar penyebutan biasa dalam cerita rakyat Kitsune, tetapi secara praktis merupakan Tuhan mereka, dewa pelindung mereka. Mendengar Dion menyebutkannya dengan begitu santai membuat mereka merasa seperti dia tidak mengerti apa sebenarnya arti kata-katanya.
Ya, itu pastilah yang terjadi. Dia hanya berbicara terlalu santai. Benar. Dion tidak repot-repot menjawab dan melambaikan tangannya dengan santai, menyuruh mereka bertiga keluar menuju Clara. Clara akan mengizinkan mereka memilih tanah yang dialokasikan dan mulai membantu mereka mempersiapkan migrasi massal yang akan terjadi. Untungnya, dengan susunan planet Great, itu akan jauh lebih mudah. Selain itu, dengan menggunakan metode itu, Dion akan dapat menyembunyikan banyak masalah ini dari Federasi. Pada akhirnya, hanya mereka berdua yang tersisa, yaitu Lionel dan Eve yang mendidih. Aku sudah pernah mengatakan pada kalian berdua sebelumnya, tapi kalian terlalu kuat dan terlalu berguna untuk tidak kumanfaatkan. Aku bisa saja membunuh kalian, tapi itu akan sangat sia-sia. Keduanya menggertakkan gigi, tetapi tetap diam. Bagimu, keadaanmu jauh lebih baik daripada istrimu. Ibu dan ayahmu ada di sini, adik perempuanmu ada di sini, dan mereka semua sudah dewasa tanpa kakak laki-laki. Aku jelas sudah merawat mereka. Masalah masa lalu adalah kesalahanmu, aku yakin kau memahaminya dengan sangat jelas. Dan, setelah sekian lama bergantung pada istrimu, aku juga yakin kau tidak lagi sombong seperti dulu. Dion menoleh ke Eve. Ibu angkatmu dengan dingin membantai puluhan miliar orang hanya dengan sekali usapan jarinya. Bagimu, hidupnya mungkin lebih berharga daripada mereka semua. Tetapi bagiku, pikiran seperti itu lebih buruk daripada menjijikkan. Tidak peduli seberapa berguna dirimu bagiku, tidak peduli seberapa banyak yang kau lakukan untukku, aku tidak akan pernah melepaskannya. Namun, Dion mencibir. Jika kamu merasa percaya diri, aku tidak keberatan memberimu kekuatan. Kamu dapat tumbuh sekuat yang kamu inginkan secepat yang kamu inginkan. Bahkan, sebentar lagi, aku akan mengalami terobosan dalam pemahamanku tentang Wings of Blessings, dan aku akan dapat memperbaiki kerusakan pada fondasimu. Pupil mata Eve mengecil. Bertahun-tahun yang lalu, untuk membantu Lionel mencapai ambisinya yang tinggi. Dia memberikan keperawanannya kepadanya meskipun dia tahu bahwa dia mengolah sebuah teknik yang akan menghukumnya berat karena menyerahkan yin primordialnya kepada orang lain sebelum memasuki alam. Bertahun-tahun kemudian, retakan di fondasinya masih ada. Akibatnya, dia hanya bisa menggunakan 5% dari kekuatan sejatinya, bahkan mungkin kurang. Begitulah dahsyatnya pilihannya saat itu. Catatan penulis, ini juga menggambarkan betapa mendalamnya kemampuan dunia dalam tempat suci untuk terus menyempurnakan, mengubah, membangun fondasi Anda. Kontrak kita sederhana, kamu akan bekerja untukku dengan kemampuan terbaikmu. Kamu dapat menggunakan sumber dayaku sesukamu untuk mengembangkan kekuatanmu. Jika suatu hari nanti kamu melampauiku, aku akan dengan senang hati mati di tanganmu. Maksud Dion jelas. Eve dilarang merencanakan pembunuhan terhadapnya, tetapi selama Eve dapat melakukannya dalam duel yang bersih antara mereka berdua, Dion akan mengizinkannya tanpa mengeluh. Namun, penghinaan di matanya tampak jelas hingga menyulut api yang lebih ganas dalam diri Eve. Ia hampir bisa mendengar pikiran-pikiran pria itu berbicara kepadanya. Siapakah dirimu yang berani berpikir untuk mengalahkanku? Tidak, bukan itu. Itu hanya pikiran-pikiran di permukaan. Kenyataannya memang begitu. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang telah kulampaui, yang bahkan dapat bermimpi suatu hari mengalahkanku. Kesombongan yang tak terkendali. Tak terkendali sampai-sampai dia mempertaruhkan nyawanya untuk itu. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1844, berkah. Dion mendekap pinggang Madeline erat ke tubuhnya, begitu eratnya sehingga seolah-olah dia bertekad untuk menyatukan tubuh Madeline dengan tubuhnya sendiri. Cairan bening samar jatuh dari sela-sela kedua kakinya, dan bila melihat celana dalam itu tergantung di pergelangan kaki salah satu kakinya yang ramping ke samping. Maka tidak ada yang tersisa di antara celana itu dan lantai di bawahnya. Madeline bisa merasakan Dion di dalam dirinya, tetapi gerakan mereka dangkal dan intim. Kalau saja pinggul mereka tidak bergerak pelan, orang akan mengira tidak ada hal cabul yang terjadi. Sebagian dari dirinya mendambakan kecepatan yang lebih tinggi, tetapi sebagian lagi menikmati belayan Dion yang lembut namun tegas. Perasaan tubuhnya yang menempel erat pada tubuhnya yang keras dan kencang terbuka untuk setiap sentuhan dan kenikmatan, itu memenuhi dirinya dengan kepuasan yang tak ada habisnya. Kamu benar-benar ingin aku mewakili sekte bunga lili api dan bukannya aliansi fana? Suara lembut Madeline memenuhi pikiran Dion. Dia tidak sanggup melepaskan bibirnya dari bibir Dion, melepaskan lidahnya dari lidah Dion, jadi dia hanya mengirimkan suaranya dengan cara ini. Ketika Dion datang untuk menyergap, dia sedang menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan Sapientia di wilayah baru mereka yang luas. Meskipun Dion menginginkannya, dia tidak bisa begitu saja mengirim semua Sapientia keluar. Dia hanya bisa memaksa mereka untuk menghancurkan kacamata mereka setelah dia menguasai semua sarana komunikasi mereka dengan klan utama. Ditambah lagi, ia mulai merasa bahwa prasangkanya terhadap Sapientia mungkin akan berujung pada hasil yang tidak ingin ia lihat hasilnya. Hal itu terlalu mengingatkannya pada bias rasial.
Jika ia membiarkan mentalitas semacam itu merasuki aliansi mortalnya, hal itu akan memburuk tak terkendali. Ini bukanlah sesuatu yang ingin dilihat Dion. Karena hanya Sapientia utama yang bersalah, Dion memutuskan untuk hanya menghukum mereka dan perlahan-lahan mengintegrasikan sisanya ke dalam masyarakatnya. Sapientia mengembangkan bakat mereka sendiri, satu-satunya alasan hal ini tidak ditunjukkan adalah karena kenetralan ketat yang mereka terapkan. Mungkin jika Dion dapat mengubah ini, mereka dapat menjadi kekuatan tempur yang kuat baginya. Ditambah lagi, Sapientia menyimpan banyak sekali pengetahuan. Dion tidak akan pernah menganggap dirinya sempurna. Kontribusi mereka terhadap perpustakaan mortal akan sangat diperlukan. Pada akhirnya, peran Madeline menjadi pemimpin mereka, seperti halnya Ri yang menguasai para elf, Amporae menguasai para pakal, dan Clara mengawasi para manusia. Meskipun begitu, Amporae cukup enggan untuk berbuat banyak bagi para pakal. Sayangnya, Demon Sage masih membangun kembali tubuhnya. Dan karena ia perlu berbagi Soul Tome dengan Esmeralda, guru Dion, itu membutuhkan waktu. Jadi, ia tidak punya siapapun untuk menggadaikan pekerjaan ini karena Kaetlem masih terlalu lemah. Tiba-tiba, Madeline merasakan batang panas di dalam dirinya bergetar. Dion menarik lebih jauh dari yang seharusnya sebelum mendorong maju dengan kuat. Madeline terkesiap, menggigit bibir Dion dan mencengkeram lehernya. Sepertinya jika kamu masih punya waktu untuk memikirkan hal lain, kemampuanku pasti tumpul. Dion menyeringai dalam hati, menggoda Madeline. Sungguh, memikirkan sekte bunga lili api saat berhubungan intim dengan suamimu? Penghinaan semacam ini tidak bisa diterima begitu saja. Selama beberapa jam berikutnya, Madeline merasakan kemarahan Dion. Ia merasa seperti perahu kecil di tengah lautan ombak, tidak bisa bernapas, apalagi memikirkan hal-hal lain. Saat Dion selesai melampiaskan kekesalannya, melepaskan kemarahan yang terpendam dalam diri istrinya tergeletak tak bernyawa dalam pelukannya. Dion begitu terhanyut sehingga mereka berdua berdiri sepanjang waktu. Atau lebih tepatnya, dia yang berdiri. Sedangkan Madeline, anggota tubuhnya melilitnya dengan lemah seolah-olah dia hanya ada di sana untuk ikut bersenang-senang. Matanya berkedip lemah saat dia menyandarkan kepalanya di bahu Dion. Aku sudah mendapatkan perawatan mingguan dari Eilei, mungkin tidak lama lagi aku akan memberimu seorang anak juga. Eilei adalah ibu Donari, pemegang konstitusi buah kehidupan. Seperti yang Dion catat sebelumnya, bakatnya tidak hanya memungkinkan anak-anaknya memperoleh bakat hebat. Selain itu, ia juga dapat meningkatkan kesuburan para pembudidaya. Bakat seperti itu sangat berharga, terutama bagi Dream Panders. Sayangnya, dia memiliki dua kelemahan utama. Sama seperti putranya Donari dengan konstitusi Assassin's Symphony miliknya, Fruit of Life juga memiliki 3 tingkatan. Ia dapat bermanifestasi di tingkat dewa, langit, dan bumi. Jelas, dari nada berita ini, jelas bahwa Eilei telah menunjukkan Earth Grade yang paling lemah. Dan, tidak seperti konstitusi Donari yang dapat terus meningkat dengan membunuh, jalur perkembangan Eilei tidak sesederhana itu. Meskipun bukan tidak mungkin, bisa saja terjadi. Namun, masalah kedua bahkan lebih kuat. Konstitusi buah kehidupan Eilei terwujud dengan kultivasi jiwa. Seperti tubuh berlian Titan milik Dion yang terwujud dengan kultivasi tubuh dan konstitusi cermin perak milik Ava yang terwujud untuk kultivasi energi. Apa artinya ini? Karena tumbuh di bawah pengaruh The Cathedral, untuk menyembunyikan bakat jiwanya, jiwa Eilei sengaja dilumpuhkan di masa mudanya. Selain itu, karena konstitusinya tidak pernah sepenuhnya terbangun, ia mengalami puluhan tahun dengan tubuh yang lemah, lumpuh, dan pengembangan energi yang buruk. Setelah menyadari bakatnya berkat Soul Tax, Dion mulai memberikan perhatian khusus pada perkembangannya, bahkan menggunakan Soul Tome untuk menyembuhkan jiwanya. Tetapi meskipun bakatnya telah pulih, masih butuh waktu untuk berkembang. Sederhananya, meskipun Madeline melihat harapan pada benih Dion yang mulai tumbuh, hal itu tidak mungkin terjadi bahkan jika Eilei berhasil memasuki alam Dao. Pasangan suami istri itu terlalu berbakat. Dion memiliki beberapa konstitusi dewa dan surga di dalam dirinya, dan Madeline sendiri memiliki konstitusi dewa. Ini juga tidak menyebutkan perubahan besar dalam tubuh Dion setelah mendapatkan kembali bakat kultivasi energinya. Kita hanya perlu melihat ke arah manusia untuk memahaminya. Dalam beberapa tahun terakhir, tingkat kesuburan mereka telah anjlok. Meskipun manusia tua yang telah kehilangan bakat mereka secara permanen dapat melahirkan dengan baik, generasi baru berjuang untuk melakukannya. Berkat Clara dan Soul Tax, Dion memiliki data terkini tentang semua hal ini. Bakat luar biasa mereka sebenarnya disertai dengan kelemahan yang kuat. Dengan kata lain, disegelnya bakat mereka sebenarnya adalah sebuah berkah. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1845, aku yakin. Saat ini, ada miliaran simpul bakat energi dalam inti energi, tetapi itu hanya mungkin karena tingkat kesuburan mereka meningkat setelah bakat mereka direnggut. Intinya, The Entity telah membantu manusia meningkatkan populasi mereka ke level ini.
Jika bukan karena dia, mereka akan beruntung memiliki populasi klan dalam jumlah puluhan ribu setelah sekian generasi. Hal ini normal bagi ras humanoid di puncak suatu era. Para elf, malaikat, dan titan semuanya memiliki tingkat kesuburan yang rendah. Bahkan versi elf yang lebih lemah saat ini pun memiliki tingkat kesuburan yang rendah. Jadi, hal ini tidak mengejutkan. Tetap saja, meskipun Dion menyadari hal ini, dia dengan lembut memeluk istrinya, berteleportasi ke kamar tidur mereka di Soul Palace dan membaringkannya seakan-akan dia takut menghancurkannya. Karena Madeline menginginkan sebuah keluarga, dia akan memberikannya padanya. Bahkan jika harus mencurahkan segalanya untuk Ailey, dia akan melakukannya. Ditambah lagi, alasan egois ini juga akan bermanfaat. Jika dia bisa mencapai tingkat dewa dan memahami Starkey, mungkin nasib Dream Panders juga bisa diperbaiki. Dion tidak buta. Dia melihat betapa bahagianya Madeline setelah Junior lahir. Dia juga melihat betapa baiknya Madeline memperlakukan Alauna. Senyumnya tidak pernah lebih cerah daripada saat Alauna memanggilnya Mama Madeline. Namun, meskipun Madeline memperlakukan Alauna seperti putrinya sendiri, masih ada penghalang yang sulit dijelaskan. Dion dapat memahami bahwa Madeline ingin menggendong anaknya sendiri. Dari istri-istrinya, mungkin hanya Madeline yang berpikiran seperti ini. Tak seorang pun dari Ri, Clara, atau Amporai yang benar-benar menginginkan anak. Meskipun Ri terkadang bercanda tentang Dion yang memasukkan anak ke dalam dirinya. Dion tahu bahwa ini lebih merupakan kecenderungannya yang seperti rubah betina yang mencoba membangkitkan gairahnya daripada pikiran sejatinya. Meskipun ketiga istrinya memiliki kesimpulan yang sama, mereka melakukannya karena alasan yang berbeda. Ri, meskipun ia mencoba untuk menguburnya, masih teringat tahun-tahun ketika orang tuanya menghilang dari hidupnya. Dengan betapa berbahayanya situasi yang mereka hadapi, ia selalu khawatir bahwa suatu hari ia mungkin terpaksa meninggalkan anaknya juga. Ia tahu bahwa ia tidak sanggup menanggung hal seperti itu. Sedangkan Clara, dia selalu tomboy. Pikiran tentang kakinya yang bengkak dan tidak bisa melakukan apa-apa selama 9 bulan merupakan hal yang sangat tidak mengenakan baginya. Jadi meskipun di permukaan alasannya mirip dengan Ri, Dion bisa memahaminya. Namun, ia tahu bahwa suatu hari nanti ia akan mengandung seorang anak yang merupakan benih dari dirinya dan Clara. Bahkan jika Clara tidak melakukannya untuk dirinya sendiri, Clara akan melakukannya untuknya. Clara selalu seperti itu. Lalu ada Amporae. Bukan berarti dia tidak suka dengan ide menjadi seorang ibu. Lagi pula, dengan kenangannya sebagai putri klan malaikat, dia tahu bahwa suatu hari nanti akan menjadi tugasnya untuk melahirkan pewaris bagi Dion. Dia sudah lama siap secara mental untuk ini. Ia hanya khawatir tidak akan menjadi ibu yang baik. Berada di dekat anak-anak membuatnya takut. Ia selalu khawatir tentang bagaimana mereka memandangnya dan selalu khawatir akan menyakiti mereka secara tidak sengaja. Dia selalu memancarkan aura dingin dan haus darah, dan dia sangat menikmati pertempuran dan pembunuhan. Dia takut anaknya akan membencinya karena hal ini. Meskipun Dion mengolok-olok kegugupan Amporae di sekitar Alauna, dia tahu bahwa kegugupan itu berakar pada kecemasan yang jauh lebih dalam yang memerlukan waktu untuk disingkirkan. Pada akhirnya, Madeline adalah satu-satunya yang bersedia dan ingin punya anak. Di satu sisi, hal ini membuat Dion bernapas lega, tetapi di sisi lain, ia khawatir Madeline mungkin akan terlalu berharap. Yang ia tahu, mungkin butuh ribuan tahun sebelum akhirnya ia hamil. Dion naik ke tempat tidur di samping Madeline, membiarkan Madeline kembali memeluknya. Masih ada waktu beberapa bulan lagi sebelum ia harus menangani masalah federasi, jadi setelah membantu Shruti, ia kembali berlibur. Kau tak perlu khawatir, ucapnya lembut. Aku tahu betapa kecil kemungkinannya. Tapi jika aku tidak melahirkan seorang putra yang kuat, bagaimana mungkin aku punya muka untuk menyebut diriku sebagai istri pertama? Mendengar Madeline bercanda seperti ini membuat Dion merasa lebih baik. Dia tahu Madeline tidak bermaksud seperti itu. Dion tidak tertarik memiliki anak yang kuat. Little Alauna dapat mengambil alih perannya dengan baik. Bahkan jika orang lain tidak menyukainya, dia akan membuat mereka menyukainya. Kau tidak pernah menjawab pertanyaanku. Clara benar. Kau semakin mesum akhir-akhir ini. Dion menyeringai jahat. Sepertinya kamu belum belajar dari kesalahanmu. Rasa nyeri tumpul di antara kedua kaki Madeline membuatnya menggeliat saat dia diam-diam memohon belas kasihan. Akhirnya, Dion membiarkannya begitu saja, merasa puas. Mengenai sekte bunga lili api. Aku hanya ingin melihat seperti apa wajah sekte gagak emas setelah mereka menyadari bahwa wilayah mereka telah dilahap habis oleh sekte yang jauh lebih lemah dari mereka. Federasi ini benar-benar membuat segalanya jauh lebih mudah bagiku. Saya yakin kalian semua sudah terus-menerus diberitahu tentang pentingnya masalah ini. Jadi saya tidak akan membosankan kalian dengan rinciannya, tetapi pahamilah bahwa misi ini sangat terkait dengan masa depan aliansi fana kita. Dion berdiri bersama istri-istrinya di sampingnya. Madeline dan Ri berdiri setengah langkah di belakangnya, di sebelah kanannya,
sementara Clara dan Amporae melakukan hal yang sama di sebelah kirinya. Di hadapannya, para jenius yang dipilih dengan cermat dari aliansi Fana mereka berdiri dengan perasaan bangga dan gugup yang bercampur aduk. Pertemuan kedua federasi hanya tinggal beberapa jam lagi, jadi Dion memanfaatkan kesempatan ini untuk memberi pengarahan kepada para pemuda ini sekali lagi. Bagaimana 100 tahun berikutnya akan berdampak langsung pada kemakmuran aliansi mortal, jadi mereka semua harus menanggapinya dengan serius. Pertama, belajarlah mengendalikan emosi Anda. Saya bukan contoh yang baik dalam hal ini, jadi lakukan apa yang saya katakan, bukan apa yang saya lakukan. Kelahiran kembali Dewa Abadi Tanpa Nama bab 1846, Gerbang Neraka. Dion tersenyum ringan sementara tawa yang melegakan terdengar di antara kelompok itu. Mereka tahu betul betapa berapi-apinya emosi pemimpin mereka, tetapi mereka juga menghargai bahwa ia dapat bercanda dengan mereka seperti ini. Beberapa di antara para jenius yang terpilih telah berada di sisi Dion jauh sebelum ia mencapai puncak kejayaan seperti itu, jadi mereka tahu kata-katanya tidak kosong. Yang dimaksud adalah, siapapun yang meremehkan aliansi mortal kita pantas mendapatkan hukuman yang setimpal dengan kejahatannya. Kalian semua adalah bibit pilihan klan Sacharoku. Aku punya harapan besar untuk kalian semua. Aku tidak berharap kalian menundukkan kepala kepada siapapun, dan aku juga tidak akan pernah meminta hal seperti itu. Berprestasilah dengan baik dan raihlah hak atas harga dirimu. Mungkin dalam 100 tahun, kuadran menara akan menjadi milik kita untuk dikomandoi. Kehadiran yang tak disengaja yang tersirat dalam kata-kata Dion membuat para jenius gemetar. Jelas ada api yang menyala dalam diri masing-masing dari mereka. Di paling kiri, berdiri para elf jenius. Mereka dipimpin oleh Zaltarish, mantan saingan Dion yang tampan dan jahat dengan kulit abu-abu muda dan mata merah menyala. Di belakangnya, berdiri sosok-sosok yang sudah dikenal seperti kakak perempuannya yang besar, istrinya saat ini Mitrandir, dan teman masa kecil Ri, Primrose. Berikutnya adalah Pakals. Pemuda mereka jelas hanya bisa dipimpin oleh Kaetlem yang kekuatannya telah meningkat setelah memahami warisan Pakals yang sebenarnya. Berikutnya adalah keluarga Belmont. Mereka dipimpin oleh adik perempuan Lionel, Stella, yang telah tumbuh menjadi wanita cantik. Rambut ungunya terurai, dan satu mata biru dan satu mata merahnya berbinar-binar karena semangat juang. Tidak jauh dari saingannya, muncullah Awaif. Orang akan berpikir bahwa setelah bersatu kembali dengan ibunya, dia akan sedikit lebih tidak kasar dalam hubungannya, tetapi tampaknya Ditgar milik Saru memiliki efek sebaliknya pada anaknya. Kalau dipikir-pikir, itu masuk akal. Karena wanita ini adalah wanita yang sama yang konon meniduri pria seganas Patriark Mino, tentu saja dia akan melahirkan anak perempuan seperti itu. Tidak diragukan lagi bahwa Awaif adalah pemimpin pemuda klan Mino. Berikutnya datanglah Ragnar. Banyak dari jajaran atas mereka telah disingkirkan sepenuhnya, dan banyak bakat mereka telah dibersihkan kultivasinya oleh Pildion, tetapi mereka masih memiliki kekuatan. Bagaimana mungkin mereka tidak memiliki kekuatan ketika mereka dipimpin oleh Thor, tanpa perlu lagi membelenggu dan menyembunyikan benih imannya? Dia dan Kaetlem telah melambung ke tingkatan yang baru. Dion sudah mempertimbangkan untuk menjadikan mereka berdua wakil komandan. Mereka bukan satu-satunya yang dipertimbangkan, karena selanjutnya adalah klan Sicarius, klan pembunuh yang pernah bersumpah untuk melindungi klan Belmont. Mereka dipimpin oleh Ava yang berdiri dengan gagah. Lekuk tubuhnya dibalut erat oleh baju besi perak yang berganti-ganti dengan kulit putih, rambutnya yang merah menyala berkibar tertiup angin. Dan senyum tipis di wajahnya memikat hati para lelaki di sekitarnya. Dia benar-benar perpaduan sempurna antara kecantikan dan kekuatan. Kemudian datanglah klan Raven. Siapa lagi yang bisa memimpin mereka kalau bukan murid Dion sendiri? Mereka tidak punya bakat untuk membuat dampak besar, tetapi Pejisel pastinya punya. Meskipun kultivasinya telah dibersihkan, tubuhnya telah meningkat ke alam surgawi yang lebih tinggi berkat Pildion. Selain itu, berkat peningkatan bakat dan sumber dayanya, ia telah berkultivasi kembali ke alam pengumpulan esensi dalam waktu kurang dari setahun sejak kultivasi energinya diambil. Lalu, ada klan Perak. Mereka adalah klan lain yang seharusnya terlalu lemah untuk berpartisipasi, tetapi diangkat oleh pemimpin mereka, Silverfang. Berkat Dion, jalan hidup Silverfang sebagai manusia telah disempurnakan ke tingkat yang lebih tinggi. Ia masih memiliki banyak ruang untuk perbaikan dan memohon kesempatan ini untuk membuktikan dirinya dan memperjuangkan tempat bagi klannya. Silverfang tahu betul bahwa jasa yang diperoleh dalam 100 tahun ke depan akan menjadi fondasi bagi banyak klan aliansi mortal yang kuat. Dia tidak bisa membiarkan klan peraknya tertinggal. Lalu ada Guatama. Setelah menghapus nama Uida, Alidor dengan bangga memimpin Uida sebelumnya. Wajah-wajah yang dikenalnya seperti Abraham dan Dravil berdiri di belakangnya, bersemangat untuk bertempur. Meskipun Nora masih marah dengan tindakan mereka sebagai mantan putri surgawi pertama, dia juga ikut serta. Setelah itu, muncullah klan Soul Universe.
Mereka terlalu lemah untuk bertahan hidup sendiri, sehingga banyak yang memutuskan untuk bergabung di bawah satu bendera. Klan Sol, mereka dipimpin oleh Donari, lalu datanglah putra Dewa Dion sendiri, Sarit, pemimpin klan Jafari. Setelah kembali dari ujian Kaisar, ia telah memperoleh ketajaman tersembunyi. Dion ingin sekali melihat peningkatannya. Di tengah-tengah semuanya, para jenderal iblis dengan bangga mengambil alih kendali. Tidak peduli seberapa banyak dukungan yang diperoleh Dion, dia akan selalu ingat bahwa mereka adalah yang pertama. Saat itu, Dion hanyalah seorang anak laki-laki lemah yang tidak memiliki kultivasi. Namun, mereka memiliki integritas untuk mengikutinya. Orang mungkin berpikir bahwa mereka melakukannya hanya karena dia dinobatkan sebagai penerus orang tua yang menyebalkan itu. Tetapi Dion tahu betapa para jenderal ini mencintai dan berterima kasih kepada orang tua Sageras. Karena Demon Sage sangat membenci penerusnya, bagaimana mungkin mereka tidak membencinya juga? Namun, mereka mengesampingkan perasaan itu untuk mengungkapkan rasa terima kasih, karena mengetahui Dion telah menyelamatkan hidup mereka. Kini, bertahun-tahun kemudian, pilihan mereka terbukti benar. Bagi Dion, mereka melaju melewati gerbang neraka. Wilayah klan jiwa sekali lagi ramai seperti setahun yang lalu. Satu-satunya perbedaan kali ini adalah wilayah itu dipenuhi dengan musim semi pemuda. Para jenius dari seluruh kuadran menara, yang dipimpin oleh berbagai tetua dan leluhur, semuanya datang ke satu tempat ini. Meskipun para pemuda ini sering berkumpul di dalam menara epistemik, orang harus ingat bahwa menara itu memiliki dunia dalam yang membentang jutaan kilometer. Bahkan jika mereka semua masuk sekaligus, para jenius di antara para jenius ini tidak mungkin bertemu satu sama lain. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1847, peringkat. Namun, Sol Clandom sangat berbeda. Prestasi rekayasa hebat ini hanya meliputi satu benua dari planet berukuran rata-rata. Tidak perlu dikatakan bahwa para jenius yang jarang bertemu satu sama lain ini menemukan saingan baru dengan setiap langkah yang mereka ambil. Tidak mengherankan jika banyak perkelahian terjadi. Tetapi cukup menarik, klan bintang tidak mengambil tindakan apapun untuk menghentikannya, malah membiarkan para pemuda menguji satu sama lain dengan bebas. Ini hanya membuktikan betapa kokohnya kubah klan bintang. Menjadi sangat jelas bahwa alasan mereka membangun tempat ini adalah agar pertempuran dapat terjadi bahkan di antara para ahli alam Dao saat berada di muka planet. Ini jauh lebih nyaman daripada harus terbang ke luar angkasa untuk bertarung atau menggunakan sebagian kekuatan True Domain Anda untuk melindungi planet seperti yang telah dilakukan Dion sebelumnya. Ini bukan kejadian langka di antara klan-klan tingkat atas di alam mortal. Karena planet-planet sangat rapuh, klan-klan kuat ini seringkali membangun kembali planet mereka sendiri dengan berbagai cara untuk meningkatkan kekokohan dan daya tahan mereka. Jika seseorang ingin tahu mengapa mereka melakukan ini di luar kenyamanan, Anda hanya perlu melihat apa yang terjadi pada Sapientia setelah Dion meledakkan sebagian planet mereka. Dengan satu gerakan, ia dengan mudah memaksa klan yang begitu besar dan kuat untuk mencabut fondasi mereka dan melarikan diri. Mengetahui bahwa hal seperti itu begitu mudah dilakukan. Bagaimana mungkin kekuatan luar itu tidak mengambil tindakan pencegahan? Tentu saja, metode klan bintang adalah yang paling kasar dan paling lugas. Jika dipikir-pikir kembali, ketika Dion pergi ke Unblemished Planet, mereka tidak selalu memiliki kubah di atas kepala mereka. Namun, tetap saja itu mengesankan. Seperti ini, suasana yang menegangkan di Star Clandom ini mencapai puncaknya saat hari yang menentukan itu tiba. Namun kali ini, klan tidak bertemu di parlemen berbentuk tapal kuda, melainkan di lapangan latihan berdebu yang membentang beberapa kilometer. Tentu saja, seseorang tidak boleh memandang rendah ladang yang tampaknya kosong ini. Seseorang hanya perlu menyapukan indera keilahiannya sekali untuk melihat susunan yang tak terhitung jumlahnya yang menghiasi tanah bawah tanah ini. Di bawahnya, terdapat berbagai hal mulai dari boneka tempur, formasi pedang, hingga proyeksi lingkungan. Ini adalah tempat pelatihan yang ideal bagi banyak pemuda. Namun, tujuan berkumpul di ladang debu ini bukanlah untuk berlatih. Jika berlatih di satu tempat adalah tujuannya, bahkan klan bintang tidak dapat menandingi menara epistemik. Tidak, tempat ini hanyalah pusat pertemuan tempat para pemuda akan datang untuk menerima misi dan membentuk tim. Tujuan federasi ada 3. Pertama, tujuannya adalah membangun hubungan antar klan untuk memperkuat aliansi mereka. Kedua, untuk menguji klan mana yang memiliki generasi muda terkuat dan karenanya berhak mendapatkan bagian lebih besar dari kekuatan yang mereka miliki secara kolektif saat mereka bersama-sama menghadapi krisis yang akan datang ini. Dan ketiga, misi-misi ini juga bukan tanpa tujuan. Semua misi yang dipilih dengan cermat oleh jajaran atas federasi dirancang untuk mengubah Tower Quadrants menjadi tempat yang lebih aman dan lebih kuat. Tugas mereka berkisar dari mencari endapan ramuan spiritual langka, hingga membersihkan klan binatang buas yang menolak persahabatan mereka.
Tujuannya adalah untuk menempa kuadran menara menjadi pelat baja yang tidak bisa ditembus dalam waktu 100 tahun dengan mengandalkan pemuda yang sama yang akan menaruh harapan dan aspirasi mereka pada turunnya medan perang kuno. Sebagai imbalannya, berdasarkan kontribusi, klan dan sekte akan menerima poin yang dapat mereka gunakan untuk membeli lebih banyak sumber daya, atau membeli wilayah dalam yurisdiksi federasi. Di masa mendatang, misi akan memiliki kategori khusus yang diberi nama misi penaklukan. Misi ini sedikit berbeda dari misi menghadapi klan yang menyesal karena misi ini akan disesuaikan untuk membantu anggota aliansi yang mengklaim wilayah dengan poin yang dimiliki oleh mereka yang bukan anggota aliansi. Jelas saja, ini merupakan fitur federasi yang paling menarik dan mengapa banyak orang memutuskan untuk bergabung. Seperti ini, klan-klan mulai berkumpul, masing-masing dengan pertunjukan megah mereka sendiri. Meskipun mereka semua sekarang bersekutu, semua orang di sini mengerti bahwa tanpa kekuatan, apa yang disebut aliansi ini tidak ada artinya. Jika mereka membiarkan orang lain berpikir mereka lemah, mereka hanya akan diinjak-injak. Setiap klan muncul dengan harta karun terbesar mereka. Kapal terbang besar, binatang pelindung yang kuat, dan aura tajam berlimpah. Akan tetapi, betapapun kerasnya klan-klan yang lebih kecil ini berusaha, mereka tidak mampu menyamai momentum 10 klan peringkat teratas. Satu demi satu mereka mulai bermunculan, masing-masing mengendarai harta karun yang tidak lebih lemah dari kelas tertinggi. Dengan kekuatan mereka, masing-masing memiliki setidaknya satu dewa sejati di antara leluhur mereka. Bagaimana mungkin mereka tidak memiliki harta karun kelas tertinggi? Dan hari ini, semuanya ditampilkan, memenuhi Star Clan Dome dengan momentum yang tak terhentikan. Klan Kaisar Raksasa peringkat ke-9. Bagi klan yang terdiri dari pria dan wanita bertubuh besar, jelas bahwa penampilan mereka akan terlihat megah meskipun mereka berjalan kaki. Namun, tidak ada yang pernah membayangkan bahwa penampilan mereka akan begitu elegan. Ratusan dari mereka, bahkan yang terpendek tingginya lebih dari 3 meter, berdiri di atas panggung emas transparan saat mereka memasuki lapangan yang luas. Namun, yang membuatnya begitu indah adalah sayap kristal tembus pandang yang mengepak sesekali. Segala sesuatunya begitu lembut hingga angin di bawah pun tak bertiup. Di pucuk pimpinan mereka, berdiri seorang pria kekar yang mungkin saja adalah Kaisar Engelus. Di belakangnya, siapa lagi yang bisa memimpin para pemuda itu kalau bukan dewa sejati anak? Cahaya api menyala di matanya saat dia melihat sekeliling. Hanya ada satu orang yang membuatnya merasakan kemarahan seperti ini, tetapi dia belum muncul. Lalu tibalah berikutnya, Sekte Golden Crow yang menduduki peringkat ke-8. Mereka menunggangi seekor burung emas dengan lebar sayap beberapa ratus meter. Jika diperhatikan dengan seksama, terlihat tonjolan samar dari apa yang seharusnya menjadi kaki ketiga di dekat bagian tengah burung agung itu, yang menyebabkan keterkejutan tak berujung bagi mereka yang berada di bawahnya. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1848, kejutan. Meskipun garis keturunan burung ini terlalu lemah untuk membentuk kaki ketiga, fakta bahwa hal itu terlihat sudah cukup mengejutkan. Trilek Golden Crow adalah binatang legendaris yang ketenarannya tidak kalah dari naga dan phoenix. Memiliki binatang yang merupakan keturunannya adalah suatu kebanggaan. Suara burung itu mengguncang langit, mengumumkan kehadiran Sekte Gagak Emas. Semua orang begitu terkejut hingga mereka benar-benar lupa bahwa pemuda yang dibawa sekte ini sama sekali tidak dikenal. Dengan kematian jenius tingkat dewa, siapa yang mereka bawa? Klan Atlas yang menduduki peringkat ke-7. Fondasi mereka jauh lebih lemah dibanding klan-klan di tengah jajaran mereka, tetapi penampilan mereka tetap kuat. Dipimpin oleh dewa sejati dari generasi terakhir, Kaisar Atlas, mereka menunggangi trisula besar, berkilauan dalam cahaya safir yang lembut. Ini adalah senjata utama Kaisar Atlas, yang telah membuat dirinya terkenal sepanjang hidupnya. Auranya tidak bisa dipandang rendah. Sayangnya, klan Atlas hanya memiliki putra Kaisar Atlas untuk memimpin para pemuda. Meskipun ia memiliki bakat tingkat Kaisar, hal ini terlalu lemah dibandingkan dengan 9 klan dan sekte teratas lainnya. Sekte enigmatik yang menduduki peringkat ke-6. Mungkin sesuai dengan nama mereka, jalan masuk mereka adalah yang paling misterius. Ratusan orang dari mereka menaiki apa yang tampak seperti sungai emas gelap, namun tidak ada satupun dari mereka yang jatuh atau basah kuyup. Di pucuk pimpinan mereka, Master Sekte Enigmatik berdiri dengan senyum tipis di wajahnya, memancarkan aura ramah dan baik. Di belakangnya, berdiri putranya, Dewa Maltor, matanya juga bergerak-gerak dengan marah seperti anak. Klan Hydra peringkat ke-5. Sebuah suara gemuruh mengguncang kubah dan terdengar saat makhluk berkepala 8 muncul. Sisiknya berkilauan dengan warna biru tua yang indah dan aromanya seperti bau laut asin yang lembut yang membuat hati nyaman. Tidak mengherankan bahwa klan Hydra akan mendatangi seorang tetua yang telah memilih jalur binatang, tetapi yang mengejutkan adalah kultivasi tetua itu. Puncak alam Dao, jika klan Hydra rela menggunakan tetua seperti itu untuk menumpang.
Apa sebenarnya kekuatan mereka yang sebenarnya? Siapa lagi yang bisa memimpin kaum muda mereka kalau bukan Dewa Sejati Falkor? Klan Pegasus peringkat keempat. Mereka tidak membawa harta karun yang mewah, seperti sikap mereka yang biasa. Namun, penampilan mereka tidak kalah cantik dari klan Kaisar Raksasa. Sayap putih halus nan menawan terbentang di punggung mereka saat mereka meluncur di langit tanpa banyak ekspresi. Masa muda mereka dipimpin oleh seorang wanita muda yang kecantikannya mampu membuat hati seseorang berdarah. Gaun putihnya yang berkibar, sayapnya yang murni bak surga, bibir merah mudanya yang landai dan hidungnya yang mungil. Itulah Putri Pegasus, yang juga dikenal sebagai Dewa Amora. Meskipun dia bukan dewa sejati, mereka belum melihat batas kekuatannya yang sebenarnya. Klan Blade yang menduduki peringkat ketiga. Formasi 5 bilah unik menguasai langit, masing-masing dikendalikan oleh patriark yang berbeda dan dipimpin oleh pemuda yang berbeda. Di tengah-tengah semuanya, berdiri di antara bilah pedang gabungan panjang dan pendek, adalah dewa sejati Diaso. Drago Kilin Lance yang menduduki peringkat kedua. Mirip seperti klan Pegasus, mereka hampir tidak peduli dengan penampilan mereka. Mereka tidak teratur, ada yang terbang sendiri, ada yang terbang berkelompok, tetapi entah bagaimana. Aura kuno yang membuat orang lain sulit bernapas menyelimuti mereka semua. Bagaimana mungkin pertunjukan mereka tidak membuat hati bergetar? Karena di pucuk pimpinan mereka. Sementara negeri lain hanya memiliki satu dewa sejati, mereka dipimpin oleh 5 dewa. Dewa sejati Damaris Agios, Dewa sejati Dratal Aurum, Dewa sejati Rahel Lux, Dewa sejati Kerenatifus, dan Dewa sejati Titus yang telah lama menghilang. Seperti ini, klan bintang peringkat pertama menyambut mereka semua. Sebagai tuan rumah, mengapa mereka perlu membuat pertunjukan yang begitu megah? Semua orang sudah tahu kekuatan mereka. Namun seperti yang diduga, ada satu wilayah yang hilang. Dan dilihat dari aura besar yang mendekat dari kejauhan dan gemuruh yang tiba-tiba mengguncang langit. Klan Sacharo kini telah tiba. Para ahli yang baru saja memasuki wilayah Drago Kilin merasakan guncangan tiba-tiba. Raungan itu, hanya ada satu binatang buas yang bisa mengeluarkannya. Tidak butuh waktu lama bagi pikiran mereka untuk terbukti benar. Aura setan yang menindas turun dari atas. Bahkan bintang bersinar yang tergantung di tengah Star Clan Dome sepenuhnya tertutup, ditutupi oleh tubuh besar seekor naga bersisik hitam yang meliuk-liuk. Sisik Chenglei berkilau dengan cahaya gelap, beraksen namun berkilau dengan warna emas gelap. Di atas kepalanya, Dion berdiri mengenakan topeng, kedua tangannya tergenggam di belakang punggungnya sementara rambut ungunya berkibar. Ah, seekor naga, klan yang lebih rendah merasakan jantung mereka membeku karena terkejut. Mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak melirik ke arah para ahli dari tanah Drago Kilin, tetapi yang mereka temukan bukanlah ekspresi kemarahan, melainkan ekspresi keterkejutan dan ketakutan. Mereka semua bisa merasakannya, entah bagaimana, meskipun naga ini telah menjadi tunggangan orang lain. Ia berada di alam yang jauh lebih tinggi dari mereka semua. Sebenarnya, bahkan jika seekor naga diperbudak di hadapan mereka semua, para naga di negeri Drago Kilin tidak akan peduli. Mereka bukanlah tipe orang seperti itu. Mereka percaya bahwa setiap naga dan kilin memiliki tanggung jawab terhadap diri mereka sendiri. Jika Anda diperbudak, itu berarti Anda terlalu lemah. Tentu saja, beberapa orang mungkin menantang si pemilik budak untuk bertarung agar yang lain tidak menyimpulkan bahwa naga itu lemah. Tetapi itu bukan untuk menyelamatkan salah satu dari jenis mereka sendiri. Kadang-kadang, bahkan setelah mengalahkan si pemilik budak, naga itu akan meninggalkan kerabatnya yang diperbudak tanpa peduli. Namun, semua naga yang hadir dapat langsung tahu bahwa ini bukanlah naga yang diperbudak. Binatang perkasa di hadapan mereka, dengan mata reptil kuning memantulkan cahaya sambil mencibir, dengan tanduk bercabang besar yang bahkan menembus langit di atas kepalanya. Binatang ini telah memilih pria di punggungnya dengan kemauannya sendiri. Pada saat itu, Kaisar Bintang yang tadinya tidak peduli dengan tampilan klan yang muncul silih berganti. Tiba-tiba merasakan senyumnya membeku. Naga ini lebih kuat darinya. Pada saat itulah ia muncul. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1849, cuci lehermu. Di belakang naga perkasa itu, sebuah menara yang tingginya berkilo-kilometer meluncur di udara, memancarkan aura hitam merah. Mereka semua adalah kultivator, jadi mereka dapat melihatnya dengan jelas. Dion berdiri di lantai atas menara, senyum tipis tersungging di wajahnya saat ia dikelilingi oleh 4 wanita cantik. Alexandria Sacharo yang mempesona namun mungil. Amporae Sacharo yang dingin dan haus darah. Clara Sacharo yang nakal dan temperamental. Dan yang terakhir namun tidak kalah pentingnya, Dewi Lembut Madeline Sacharo. Jika mereka belum yakin bahwa Dion dan si pencuri istri bertopeng adalah orang yang sama, saat ini mereka benar-benar yakin. Banyak mata yang tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap dewa sejati anak yang tatapannya tampak menyemburkan api.
Di antara para tetua klan Blade, seorang pria berambut putih yang dikenalnya mendongak, wajahnya sangat serius. Dia berharap apa yang dikhawatirkannya tidak akan terjadi. Sayangnya, tidak ada makan siang gratis di dunia persilatan ini. Kau, pria bertopeng yang menunggangi naga agung itu tiba-tiba berhenti di udara, tatapannya tertuju pada pria berambut putih itu. Kaulah yang menginginkan nyawa sepupu kecilku, bukan? Kau benar-benar pria yang berani. Siapakah pria bertopeng ini kalau bukan Dion? Adapun Dion yang berdiri di dalam menara, itu tidak lebih dari 0,5% klon dirinya sendiri. Meskipun menjadi klon dengan kekuatan hanya 1/200 darinya, ahli dao rendah manapun akan dengan mudah jatuh padanya. Bukan berarti Dion akan membiarkannya menunjukkan kekuatan seperti itu. Melihat situasi yang tiba-tiba berubah menjadi lebih buruk, Kaisar Bintang tidak punya pilihan selain melangkah maju. Jika keadaan menjadi tidak terkendali, bagaimana dia akan mengendalikan federasi di masa depan? Tuan, karena tidak tahu nama Dion, dia hanya bisa menebak. Sacharo, harap diingat bahwa kita sekarang adalah sekutu. Keluhan masa lalu harus dilupakan, bagaimana menurutmu? Tatapan Dion menyapu Emperor Star saat Chen Glei mendengus. Aura yang menindas membuat Emperor Star gemetar, tetapi dia tetap teguh. Dia tidak bisa membiarkan kerja kerasnya direbut oleh klan Sacharo dengan mudah. Ini demi kebaikan federasi, bukan begitu? Dion menjawab dengan lugas. Tujuan utama dari usaha ini adalah untuk membina para pemuda. Tetapi jika kita menganggap para tetua bersedia menggunakan keuntungan dari tahun-tahun untuk melakukan apapun yang mereka inginkan terhadap benih-benih muda yang sedang bersemi. Pesan macam apa yang disampaikannya? Kaisar Bintang tiba-tiba berada dalam posisi yang sulit. Semua orang telah melihat tetua klan Diaso ini mengangkat tangannya melawan Dion karena dia mengalahkan keponakannya. Tidak dapat disangka lagi. Kehadiran orang seperti itu di sini, yang begitu ingin mengeluarkan bakat sesuka hati. Itu tidak akan membuat siapapun merasa nyaman. Ini, Kaisar Bintang mengalihkan pandangannya ke Patriark Diaso yang saat ini berusaha sekuat tenaga untuk menahan amarahnya. Dia tidak peduli bahwa adiknya telah mencoba membunuh seorang pemuda. Dia peduli bahwa dia mencoba membunuh pemuda yang salah. Dulu, ketika adiknya mengatakan kepadanya bahwa ia telah membuat marah makhluk tinggi. Dan bahkan kultivasinya telah jatuh ke alam Dao ke-10 karenanya, ia benar-benar marah sampai menghajar adiknya sampai berdarah-darah. Namun sekarang, bahkan setelah melampiaskannya saat itu, ia merasa bahwa pukulan itu belum cukup. Melihat orang yang bisa membunuhnya seperti semut beberapa tahun lalu gemetar di hadapannya, Dion mencibir dari lubuk hatinya. Pria yang dulunya agung ini bahkan tidak berani menatap matanya. Aku ingin mengambil kepalamu. Suasana tiba-tiba membeku. Banyak tetua klan Diaso meraih senjata mereka. Namun, sepupuku yang masih kecil berkata bahwa dia sendiri ingin mengambilnya dalam beberapa tahun lagi, jadi aku akan membiarkan lehermu melekat pada tubuhmu. Meskipun banyak yang bernapas lega, klan pedang merasakan kemarahan memuncak di dada mereka. Aku berkompromi dan berkata aku akan mengambil tangan dan kakimu. Sayangnya, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Begitu kata-kata itu terucap, suasana mencekik itu kembali berkali-kali lipat lebih kuat. Tapi kemudian sepupuku yang masih kecil itu berkata dia tidak ingin kamu mempunyai alasan menjadi orang cacat setelah dia membunuhmu. Pihak netral di bawah tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Mengapa semua orang di klan Sacharo ini begitu sulit ditangani? Jari Dion menunjuk ke depan. Keseluruhan yang harmonis. Seberkas cahaya keemasan yang dibalut api putih melesat di udara, menghantam dada tetua Diaso sebelum satu pun dari mereka bisa bereaksi. Klan pedang hendak meledak dalam amarah ketika mereka tiba-tiba terdiam tertegun. Pada saat itu, aura tetua itu tiba-tiba tumbuh. Dari tahap ke-10, ia sekali lagi menembus tahap ke-11, dan dalam beberapa menit, ia mencapai puncak tahap ke-11. Cuci lehermu, ucap Dion acuh tak acuh saat Chen Glei turun dari langit, membiarkan menara Sage mendarat sebelum menghilang ke dalam dunia batin Dion. Bukan hanya klan sekitar yang tercengang oleh keangkuhan klan Sacharo, mereka bahkan lebih tercengang oleh kekuatan mereka. Cedera pada fondasi tetua Diaso disebabkan oleh keberadaan yang lebih tinggi. Namun pria ini dengan santai memperbaikinya dengan lambaian jari. Meskipun mendapat kabar baik, wajah Patriark Diaso pucat pasi. Adik laki-lakinya berdiri tepat di sampingnya, tetapi dia bahkan tidak bisa mengangkat satu jari pun. Teknik itu tepat mengenai pipinya, tetapi dia bahkan tidak menyadarinya sampai semuanya terlambat. Bagaimana jika Dion justru mencoba membunuh adiknya? Bukankah itu berarti adiknya pasti sudah mati? Tidak diragukan lagi, penampilan klan Sacharo tidak hanya hebat, tetapi juga tak tertandingi. Momentum klan lain hancur dalam sekejap. Penatua Diaso mengepalkan tinjunya. Ia seharusnya merasa senang karena fondasinya tiba-tiba diperbaiki, tetapi yang ia rasakan hanyalah rasa malu. Pria ini begitu yakin bahwa Dion suatu hari akan membunuhnya sehingga ia langsung mengembalikannya ke kondisi puncaknya.
Ini lebih dari sekadar meremehkannya, ini seperti menamparkan wajahnya secara langsung. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1850, serius. Jika Eve tahu bahwa teknik yang dijanjikan Dion akan segera dikuasainya untuk memperbaiki fondasinya digunakan dengan cara ini, dia akan merasa kasihan kepada rekan seperjuangannya. Bahkan, rasa kasihan tampaknya bukan kata yang cukup kuat, karena orang ini masih belum menyadari bahwa orang yang baru saja menyembuhkannya sebenarnya adalah Dion sendiri. Tetua Diaso menenangkan diri, berusaha sekuat tenaga untuk menatap Dion. Dengan kepergian Chen Glei, segalanya menjadi lebih mudah, tetapi tidak semudah yang ia kira. Biasanya, Dion menyembunyikan kehadirannya seperti pedang dalam sarung, tetapi saat ini, ia mengerahkan seluruh tenaganya untuk tidak membunuh tetua klan Diaso ini secara langsung. Jadi semuanya tumpah tak terkendali. Dion masih belum mengintip rahasia kehadirannya yang baru terbentuk setelah menyerap kumpulan darah klan Pride, tetapi dia tahu bahwa kehadirannya tidak lagi dibatasi oleh rintangan biasa. Apa gunanya pamer ini? Katanya sambil mencibir. Bahkan jika aku mengalahkan sepupumu yang lebih muda di masa depan, bukankah aku akan tetap mati? Dion tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Orang malang ini, dia benar-benar tidak tahu. Sebenarnya, setelah menyembuhkannya, Dion benar-benar tidak dapat mengalahkan pria ini sendirian lagi. Namun faktanya tetap bahwa ini hanya karena dia telah menyembuhkannya. Jika Dion tidak melakukannya, membunuh pria ini hanya akan memakan waktu sekitar setengah jam, jika itu yang terjadi. Ditambah lagi, jika dia mendapat bantuan Chen Glei, bahkan pria di puncak kemampuannya ini bukanlah tandingannya. Dion jelas punya alasan tersendiri untuk menyembuhkan pria ini selain tamparan di wajah. Klan Blade tidak dapat menahan amarahnya atas ketidakpedulian Dion yang terang-terangan. Namun sayangnya, tidak ada yang dapat mereka lakukan. Dia telah membuktikan dengan cara yang paling berani betapa kecilnya rasa hormatnya terhadap tetua klan Diaso yang tidak tahu malu ini. Bahkan sekarang ketika dia berbicara tentang kemunafikan, Dion, dia sebenarnya hanya mencoba mencari jalan untuk bertahan hidup. Yah, itu bukan sesuatu yang perlu kau khawatirkan. Dion berkata dengan santai, mengatur napasnya. Tapi begini, karena kau begitu takut akan pembalasan, jika kau mengalahkan sepupuku, bahkan jika kau membunuhnya, klan Sacharo tidak akan mencari-cari kesalahan. Aku juga akan memastikan bahwa wanitaku tidak akan menyentuh sehelai pun rambut di kepalamu yang tak berarti itu. Bukan hanya Penatua Diaso, tetapi seluruh klan pedang merasakan tekanan yang menyesakkan di dada mereka. Mereka tidak perlu banyak berpikir untuk mengerti. Pria bertopeng ini, wanita itu adalah eksistensi yang lebih tinggi. Ketakutan yang mereka rasakan terhadap pria ini tiba-tiba berlipat ganda. Yang lain akhirnya menyadari bahwa tidak peduli seberapa keras mereka mencoba, mereka tidak dapat melihat kultivasi pria ini. Saat itulah kesalahpahaman yang indah terjadi. Dion tidak bisa memanggil Jade sebagai istrinya, ia merasa tidak adil untuk melakukannya. Namun, tidak memanggilnya sebagai wanitanya juga tidak adil. Jade telah melakukan terlalu banyak hal untuknya, telah menyerahkan terlalu banyak hal. Jelas, kata-katanya bukan kebohongan. Hanya saja dia tidak mengerti apa artinya memiliki keberadaan yang lebih tinggi sebagai wanitamu. Hanya karena struktur sosial dalam dunia persilatan, wanita kuat cenderung tidak menikah. Apalagi mereka yang cukup kuat untuk menjadi setengah langkah transenden. Jika seorang wanita dianggap memiliki bakat sebanyak ini dalam keluarga mereka, mereka tidak akan pernah menikah. Bagaimanapun, menyerahkan yin primordial Anda sama saja dengan menyerahkan tingkat kekuatan itu kepada keluarga lain. Sederhananya, wanita-wanita dari eksistensi tinggi yang menikah sangatlah langka. Dan satu-satunya yang memiliki eksistensi tinggi lain sebagai pasangannya. Seluruh padang debu menjadi sunyi. Bertahun-tahun lalu, keberadaan yang lebih tinggi nampak memanjakan Dion. Tahun-tahun berikutnya, keberadaan tinggi lain muncul melindungi Amporae untuk bergabung dengan federasi. Dan hari ini, satu lagi keberadaan tinggi muncul menunggangi naga yang auranya sangat dekat dengan keberadaan tinggi itu sendiri. 3 keberadaan tinggi yang dikonfirmasi. Seberapa dalam klan Sacharo, Kaisar? Bintang tiba-tiba merasa bahwa masalah-masalah yang ia pikir berada dalam kendalinya, lepas dari tangannya. Dan, saat persepsi tentang klan Sacharo meroket, Dion pun merasakan imannya menebal. Tampaknya rencananya berhasil. Kaisar Bintang berdeham. Saya tahu bahwa dendam antara kedua klan kalian belum berakhir, tetapi saya harap tidak akan berlanjut lebih jauh dari ini. Sir Sacharo telah setuju bahwa pewaris klan Sacharo akan menyelesaikan masalah ini sendiri. Setelah Dewa Sejati Sacharo siap, saya tidak keberatan mengawasi pertempuran ini secara pribadi jika kalian semua mengizinkan saya. Namun, yang tidak saya inginkan adalah rencana licik menyebarluaskan federasi kita. Kita harus bersatu karena kebutuhan. Seberapa kuat kita di abad berikutnya akan menentukan apakah kita berhak bertahan hidup di era yang kacau ini atau tidak. Dion mengangguk. Tentu saja, aku setuju.
Klan Sacharo tidak akan memprovokasi siapapun yang tidak memprovokasi kita terlebih dahulu. Seingatku, dendam antara sepupu kecilku dan dewa sejati palsumu Diaso Ken terjadi karena banyak pemuda yang merasa pantas untuk menggertak pengawal pribadi Little Dion. Dulu, klan Sacharo tidak turun tangan dan membantu sepupuku menangani masalah ini, jadi dia ingin membalas dendam sendiri. Buktinya sendiri menunjukkan bahwa kami akan menjaga integritas kami. Saya harap klan Diaso melakukan hal yang sama. Mendengar kata-kata ini, mereka yang percaya bahwa klan Sacharo agak terlalu sombong pun melepaskan pendapat bias mereka. Kata-kata Dion memang benar. Jika bukan karena nyawa Dion yang dipertaruhkan, mungkin tidak ada yang akan menyadari bahwa klan Sacharo memiliki satu eksistensi tinggi, apalagi 3. Sejak kemunculan pertama Dion di Valley of Geniuses, ia selalu mengandalkan kekuatannya sendiri untuk bertempur. Tidak seperti beberapa orang lain yang diikuti oleh rombongan besar, Dion bahkan sering bepergian sendirian. Jika ia sombong, itu karena ia memang berhak bersikap sombong. Baru pada saat itulah beberapa orang mulai menganggap serius tantangan Dion terhadap paman Diaso Ken. Mungkin dia benar-benar akan mampu mengalahkannya pada waktunya. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe, agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.